Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan tugas 4 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rohmatus Sofia, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang pendidikan kewarganegaraan dan radikalisme. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber yang bernama Mas Atta. Ini langsung saya bacakan ya Mas. Iya. Pertanyaannya, kuesionernya. Yang pertama, identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan agar serta digunakan untuk menggambarkan akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut adalah fungsi identitas nasional berupa mungkin kalau menurut saya itu sebagai pemersatu kayaknya Mas ya. Bener. benar-benar ini yang dilanjutkan yang nomor 2, yaitu suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain merupakan pengertian dari apa, Mas? Ini sepertinya masuk ke identitas negara kita ya, atau identitas nasional. Dilanjutkan yang ketiga, perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Ada 5 kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi. Salah satunya itu yang Saman ketahui apa, Mas? Konstitusi salah satu saja ya. Iya. Mungkin tidak mengubah isi pembukaan undang-undang dasar Mas ya. Iya bisa. Yang dilanjutkan pertanyaan yang nomor 4 ya, Mas. Konstitusi sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, termasuk ke dalam arti bahwa konstitusi mempunyai sifat Fleksibel Mas ya. Ya, fleksibel ya, mudah diubah kan, mudah diubah seiring perkembangan zaman, yaitu fleksibel. Dilanjutkan pertanyaan yang nomor 5, Mas. Keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan merupakan pengertian dari apa, Mas? Konstitusi ya. Ya, kali ini saya bersama narasumber kedua yaitu dengan Mas Taufik ya. Ya, langsung saja ya Mas, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia itu adalah apa? Mungkin menurut saya faktor objektif dan subjektif. Yang selanjutnya yaitu konstitusi sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, termasuk ke dalam arti bahwa konstitusi itu mempunyai sifat Fleksibel. fleksibel. Yang berikutnya yaitu identitas fundamental Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pancasila. Alright. Satu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain merupakan pengertian Dari identitas nasional. yang terakhir yaitu faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia adalah Faktor objektif dan subjektif. mungkin sampai di sini saja wawancara saya sama Mas Taufik. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan juga saya berterima kasih pada Mas Taufik atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Identitas nasional berupa A. Alat pemersatu bangsa, yang B. Pembeda dengan bangsa lain, C. Landasan negara, D. Identitas negara, dan E. Integritas nasional. A. Alat pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu sikap tangguh terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan adalah merupakan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa yang disebut A. Patriotisme, B. Ramah tamah, C. Kesederhanaan, D. Pantang menyerah, dan E. Tanggung jawab. D. Pantang menyerah. Selanjutnya, identitas fundamental Indonesia sebagai negara yang berdaulat adalah A. UUD 1945, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Bahasa Nasional, dan E. Bendera Negara. B. Pancasila. Selanjutnya, 5 kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, salah satunya adalah A. Mengubah konstitusi UUD 1945, B. Mengubah pembukaan UUD 1945, C. Mengubah sistem pemerintahan dan semula dianut, D. Tidak mengubah isi pembukaan UUD 1945, E. Mengubah secara keseluruhan isi UUD 1945. D. Tidak mengubah isi pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan merupakan bagian dari A. Dasar negara, B. Konstitusi, C. Konvensi, D. Pancasila, E. UUD 1945. B. Konstitusi. Yang terakhir, keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari A. Konstitusi dalam arti sempit, B. Dalam arti luas, C. Dalam arti menengah, D. Dalam arti umum, dan E. Dalam arti tertentu. B. Dalam arti luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama narasumber saya, Saudara Riko Hadi Setiawan dari Prodi Hukum. Saya di sini akan melakukan wawancara untuk tugas PKWN. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama. Sikap tangguh terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan adalah merupakan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa yang disebut A. Pantang menyerah, B. Ramah tamah, C. Kesederhanaan, D. Patriotisme. A. Pantang menyerah. Selanjutnya, perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Ada 5 kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi. Salah satunya adalah A. Tidak mengubah isi pembukaan UUD 1945, B. Mengubah pembukaan UUD 1945, C. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dianut, D. Mengubah seluruh isi UUD 1945. A. Tidak mengubah isi pembukaan UUD 1945. Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari A. Konstitusi dalam arti sempit, B. Konstitusi dalam arti luas, C. Konstitusi dalam arti menengah, D. Konstitusi dalam arti umum. B. Konstitusi dalam arti luas. Selanjutnya, membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan hak warga negara tetap terlindungi, merupakan A. Tujuan konstitusi, B. Jenis konstitusi, C. Pengertian konstitusi, D. Batasan konstitusi. A. Tujuan konstitusi. Selanjutnya, identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, serta digunakan untuk menggambarkan akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Adalah fungsi identitas nasional berupa A. Alat pemersatu bangsa, B. Pembeda dengan bangsa lain, C. Landasan negara, D. Identitas negara, E. Integrasi nasional. A. Alat pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber saya, Saudara Mas Riko. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video cuplikan dari wawancara kami. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.